Ya, selamat malam, Jawa Dopa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di IG Live Collab dengan mentor pada malam hari ini. Setelah sekian seminggu ya, kita nggak ada collab IG. Hari ini kita akan collab IG Live bareng Dr. Mets atau Dr. M. Rahmatullah. Mungkin lebih dikenal dengan Dr. Mets ya. Tadi beliau bilang mungkin agak sedikit terlambat karena masih di perjalanan. Nanti sambil menunggu beliau, sambil saya informasikan bahwa Dr. Mets ini beliau dokter THT ya, ya bisa dibilang begitu ya. Untuk Dr. Metsnya bukan ya saya ya maksudnya ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat kolom Q&A, nanti akan saya bacakan. Wah, ini ada alumni UMY ya, alhamdulillah seperti itu. Oke, nanti bisa join juga di kami dengan tulis pertanyaan di Q&A sambil kita menunggu Dr. Mets. Dr. Mets itu punya beberapa brand ya, kaitannya biasanya dengan produk-produk skincare. Ada yang eh, dengan merek nama Dr. Mets sendiri, kayaknya udah join Dr. Mets. Dan juga ada klinik kecantikannya sendiri, ada yang khusus untuk pria, dan nanti mungkin masih banyak lagi bisnis beliau. Ini beliau sudah tergabung. Oke. Oh, belum bisa terkonek ya. Oke. Halo, tes, tes, tes. Oke, Halo, halo, halo. Ya, Kak tes. Rodi. Ini sambil saya koneksi sebentar, dokter. Sip. Oke. Oke, sudah masuk, dokter, suara saya? Ya, oke. Kedengeran. Oke, ya. Tadi katanya Raffi, mau mau telat 5 menit, jadi saya kira jadi telat 5 menit. Udah sampai rumah ya, dok? Halo? Bentar, terputus ini, dok. Tes, tes, tes. Ya, kedengeran Mungkin bukan sekarang? saya yang terus. Ya, ya, terdengar. Kayaknya enggak. Enggak. Tadi, Baik. nah, ya, ya, suara. Tes, tes, tes ya. Lebih enak gini ya. Ya, 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 kayak lebih masuk seperti ini, dok. Oke, siap. Oke, ini Oke, benar. ya. Ini udah sampai rumah, dok. Udah. Ini karyawanku, Ramdan Saputra. Thank you. Udah terus. Ya, oke, Dokter Max pasti banyak ini nanti yang ikut kelasnya ini ya. Pasti udah banyak followernya beliau ya untuk Dokter Max. Nah, sambil menginfokan ini tadi soalnya Dokter Max sudah terjoin. Dokter Max ini juga salah satu mentor di Dopa. Kebetulan beliau meskipun bisnisnya banyak, cuma beliau nanti fokusnya lebih ke produk Ya, kesehatan, salah satunya adalah skincare ya. Meskipun beliau mungkin bisnisnya banyak, mungkin sambil bisa diperkenalkan, dok, uh, tentang Dokter Meds, apa bisnisnya apa aja, dan mungkin yang paling utama yang mana, dok. Mungkin ada jawaban yang belum menyebut tahu. kesuksesan tuh. Dok, nanti live-nya boleh di keep di post nggak biar biar bisa rewatch. Bisa, bisa, dok. Oh, lupa. Biasanya kita, Halo. Itu guru-guru wah, pasti ini, kita. Mas Arif. terima kasih. Ini pasti banyak anunya, banyak follower beliau nih. Ya, oke. Sambil perkenalan diri dulu, Dokter Max, meskipun mungkin sudah banyak yang kenal di sini, tapi mungkin belum tahu bisnisnya apa aja sih, mungkin yang belum diketahui Oh, iya. mereka. Halo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama Waalaikumsalam. lengkap saya adalah Dr. Muhammad Rahmatullah. Ya kan. Dipanggilnya dulu Mamet karena nggak keren. Ada yang manggil Mets, jadi sekarang nama saya Dr. Mets ya. Namanya sudah melekat berarti sekitar 20 tahun berarti ya dari kuliah. Wah, luar biasa. Dan itu aku udah rubah-rubah nggak bisa. Memang namanya begitu. Oke, Udah jadi brand. termasuk sampai ke Iya, produknya juga. ya sudah di situ. Aku udah rubah waktu itu sampai bayar puluhan juta. Coba deh mau rebrand, nggak bisa. Udah melekat kayak gitu. Dan itu namaku sekarang gitu. Oh, Dikenal nama Dr. Matt sekarang. oke. Ya, sambil mungkin di secara singkat, dok, mungkin Dokter Max mulai berbisnis kapan, terus apa yang dulu diawali brandnya. Siap. Jadi
kalau misalnya tanya ke saya, Dokter Mas itu siapa sih? Bagiku, aku adalah seorang pembelajar ya. Aku tidak membatasi diriku seorang hanya dokter saja. Karena ketika aku melabelkan hanya itu, berarti kayaknya ruang sempitku makin kecil ya, bener gak? Apalagi sekarang, saat ini aku juga lagi mau ngambil programmer nih. Lagi tergila-gila dunia teknologi sekarang. Wah, luar biasa. Ya, itu masa depan ya. Bisnis masa Hmm. depan, itu adalah Hmm. digital intelligence ya. Jadi, saya, Hmm. karena juga memang nanti ke arah sana ya. Kayak berarti aku cerita dulu, berarti aku mulai bisnis sebenarnya mulai dari SMA ya. Kayak gitu teman-teman kalau misalkan ingat Go Diamond, nah itu pasti udah tahu ya. Aku itu dari dulu ya. Jadi backgroundku banyaknya di direct selling ya, di MLM dari zaman dulu. Ya, bagaimana itu Oh, lamaku di situ. dari SMA ya, Dari Dok? SMA kelas 2. Oh. Jadi dari Apa, Dok? SMA, Dulu MLM-nya, Dok? ya itulah jangan disebut lah ya. Udah tahu. Di dunia medsos itu, Dok, lebih transparan, Dok, sebenarnya. Ya, kayak Nah, gitu. untuk sekarang sendiri ya, ada berapa merek yang dibawahi Dokter Med secara langsung, Dok? Kalau saya secara langsung sih, yang utama itu adalah di Dr. Mas Skincare sama Formen. Ya, satu lagi adalah Dr. X. Kalau Dr. X ini adalah di bidang software, di bidang apa namanya software untuk klinik kecantikan. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini punya klinik kecantikan, saya bawa namanya Dr. X, seperti itu. Jadi itu Oh, khusus Dokter bidang itu di bidang startup ya. SIM ya, Dok? Sistem Informasi Manajemen Itu gitu. sistem informasi manajemen. Oh, Jadi saya basicnya banyak di analitik ya. Jadi dari situ hmm, banyak gimana sistem tersebut kita bisa menganalisa secara hmm, demografi, secara statistik hmm, dan seperti itu. Itu banyaknya di sana. Itu di bidang startup, di bidang Dr. X. Kemudian kalau oke. brandku yang ya yaitu dia Dr. Mas Skincare sama Formen. Tapi di sisi lain sebenarnya saya beberapa jadi afiliasi orang lain juga gitu. Beberapa produk-produk skincare. Dan di balik Hmm, itu juga saya ngebantu beberapa brand di belakang. Karena saya sebenarnya di hmm. konsultan khusus buat di bidang kecantikan, baik di kliniknya, baik pun di skincare-nya. Seperti itu sih, bisnis konsultan. Selain itu Oh, juga aku ada oke, seperti itu. oke. Kalau bisnis konsultannya sendiri ada mereknya sendiri, Dok? Oh enggak, Brandnya sendiri sekarang apa gitu mungkin? sekarang masih banyaknya sifatnya apa namanya pertemanan ya dari Ya, teman undangan gitu. dan saya pun ngajar ya, karena kan saya ngajar juga ya. Ngajar di Pracikan, Oh, betul. Saya ngajar, biasanya murid-murid saya tuh, ya kan. Yang itu saya ada sistem coaching, mentoring, consulting, khusus buat di skincare, mau di kliniknya maupun di skincare-nya. oke, Seperti itu. berarti skincare-nya sendiri Dokter Meds, kemudian Formen sama Dokter X tadi ya, Dok ya. Yang utama tiga itu ya, Ya, sama betul. konsultan Betul. secara pribadi. Kalau yang sekarang yang Oke. lagi dibangun adalah di Dr. Mas Digital Academy. Itu khususnya saya di anak-anak magang. Oh, maksudnya gimana itu, Dok? Maksudnya adalah itu sebenarnya berikutnya nanti akan jadi agensi. Tapi saat ini saya menggunakan saya di Dr. Mas Digital Academy itu adalah ada Bibel Ingenio temanku itu. Oke. Jadi itu ada apa namanya? Kok aku jadi lupa ya. Jadi ada anak magang yang anak magang SMK itu yang saat ini ada di Dr. Mas Digital Academy. Oh, nantinya akan jadi digital agency gitu ya, Dok ya? Ngerjain SEO, mereka ngerjain medsos, ya kan, mereka ngerjain spammer. Hmm. Misalkan mau naikin rating Google Map tuh, kita bisa Hmm. dalam waktu 10 hari. Hmm. Rating Google Map sekian, nah kita 10 hari. Ngebangun email Hmm. dengan level 6 tuh, kita dalam waktu 2 Hmm. hari. Itu dia. Itu karakter-karakternya Oke, SEO biasanya. oke, digital agency ya, Dok. Wah, ini banyak banget ya, Dok. Ya, Tapi yang 100% paling Dokter fokus di Med dokter tanpa investor. saya dokter Mas Skincare sih. Dokter Mas Skincare, kalau form Oh, kalau yang lain, karena dokter Mas Skincare berarti kalau yang lain dengan betul. investor. Kalau sekarang itu udah di sekitar di 10 tahun ya aku jalanin dokter Mas Skincare ya. Hmm. Seperti Kalau Foreman terhitung lebih baru ya, yang Dok ya? baru, cenderung baru dan aku pun lagi cari permodelan ya. Tapi tahun depan kemungkinan kita bakal buat klinik khusus buat laki-laki, Forman's Clinic namanya. Oke. Forman Clinic Ini, tahun depan lah. hmm. Sebenarnya harusnya tahun ini, cuman karena
beberapa lagi crash kemarin investasi saya, jadi agak jadi jalan di minggu ini. Oke. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau mulai skincare-nya udah 10 tahun ya dok ya waktu itu. Itu dulu maklon atau gimana dok? Jadi dari Mungkin awal, kalau biar teman-teman tahu. pertama kali itu saya nggak maklun. Awalnya saya jadi reseller orang. Karena kan kalau untuk maklun itu ada persyaratan dok. Jadi persyaratan pertama kalau mau maklun harus megang quantity kan. Ya. Terus kita harus ada kewajiban untuk quantity. Yang kita tuh kalau baru mulai kan kita nggak tahu. Ya, kita nggak pernah tahu kira-kira apakah ini laku atau enggak ya. Jadi mungkin 10 tahun yang lalu kalau saya flashback, nanti teman-teman searching di Tokopedia, judul bukunya adalah Habiskan Jatah Gagalmu di Usia Muda. Itu saya nulis. Bagaimana kalau orang itu mulai bangun klinik itu harus sekian. Jujur, saya itu dulu mulainya minus 500 juta. Mungkin kalau sebenarnya total minus 750 juta. Itu untuk yang skincare tadi atau yang apa, klinik? Ketika saya memulai Dr. Matt Skincare pertama kali dari situ. Oh, tadi katanya reseller dulu dok, atau gimana? Maksudnya itu udah mulai maklon atau gimana? Dulu ya, dari awal ya. Jadi yang pertama kali itu adalah saya nggak pernah kepikiran bahwa saya itu bisa masuk ke daerah skincare. Dan dulu saya paling nggak suka. Jujur ya, jadi jangan ngejudge sesuatu. Aku tuh jujur paling suka. Aku tuh dulunya mau jadi dokter anak ataupun dokter jantung. Dua itu ya. Kayak gitu kan. Tapi ternyata ya kan dari hasil ikut workshop dan lain-lain kemana-mana. Jadi saya 2 tahun tuh vakum nggak jadi dokter setelah lulus. Itu banyaknya bisnis. Bisnis peternakan, apa macam-macam. Sehingga pada saat itu ternyata aku masuk kepada bisnis yang besar. Itu ternyata bisnisnya investasi bodong. Ya kan. 30 orang saya dikejar-kejar ya kan, 30 investor dan juga teruslah seperti itu, dan ternyata harus mengganti, terus yang atasnya entah kabur kemana. Saya mulai dari minus 500 juta saat itu. Kayak begitu. Kalau ketanya saya tuh, dokter dulu mulai dari mana? Saya dulu modal cuma dari 3,5 juta doang. Saya ingat banget, aku cuma punya modal 3 juta. Itu untuk apa dulu dok? 3,5 itu dulu buat apa dok? Waktu itu saya cuma bisa beli steamer, ya kan. Tempat tidur itu saya minjem yang punya mama, yang punya orang tua. Seperti itu. Itu aja dulu di awal. Pertama kali. Kemudian modalnya itu apa dulu, praktekan atau gimana maksudnya? Ya, jadi mulai pertama kali saya adalah, jadi gini ya, saya runtut lagi ya. Jadi pertama itu saya sudah lagi kondisi minus. Saat itu saya 3 tahun vakum, nggak ada media sosial sama sekali. Karena saya malu kemana-mana, hutang kemana-mana ini kan malu ya. Di telepon, sampai masuk kantor polisi dan lain-lain. Saat itu saya benar-benar nol banget sama sekali. Kemudian saya pindah ke kota Sukabumi. Dulu saya di Bandung. Di Bandung saya 15 tahun berarti dari kuliah. Seperti itu ya. Kemudian pada saat balik ke Sukabumi, saya nggak punya temen, saya nggak kerja di rumah sakit, saya nggak kerja di puskesmas, bener-bener nol, bener-bener entrepreneur kayak begitu. Itu dulu mulai dari situ. Kemudian dari situ saya mulai starting, kira-kira aku bisa apa ya. Saya itu basicnya sebenarnya lebih lama hipnoterapis dan akupuntur sebelumnya. Hipnoterapis sudah praktek dari saya koas sama akupuntur. Karena saya kuliah terus pada saat semester 8. Dimulai pertama kali saya mulai praktek, saya dokter umum dan saya ngerjain akupuntur. Dan saat itu saya belajar juga akupuntur kecantikan. Dari satu. Habis beres dari situ, oke, kayaknya nggak gini amat nih. Akhirnya saya kuliah lagi tuh. Bukan kuliah ya, saya ngambil kursus khusus buat di estetik. 7 hari saya waktu itu ke Surabaya. Habis beres dari situ, Seninnya langsung buka tuh klinik kecantikan. Bukan klinik kecantikan ya, saya bilang klinik umum yang jual krim. Kayak gitu kan. Praktek dokter tapi ada jual krim gitu mungkin ya dok? Betul sekali. Teman-teman bayangin, saya minus 500 juta rupiah, tidak ada pekerjaan yang tetap sama sekali, ya kan? Dimana rumah orang tua saya itu dijadikan jaminan di bank. Dan saya harus bayar 15 juta per bulan saat itu. Sedangkan saya ingat, dulu penghasilan saya cuma 2 juta per bulan.
Kebayang kan? Oke. Aku harus pikir Ya, cara ya, ya. nih. Aku puntur, aku hipnoterapi, aku jual macam. Dan bayangin, pada saat saya praktek, itu adalah bukan tempat yang strategis. 5P itu nggak nyambung. Price udah jelas, ya kan. Kemudian yang kedua adalah place, udah jelas. Tempat saya itu adalah, kebayang nggak dok? Saya itu praktek di tempat yang dimana, di klinik itu, dokter umum 8 tahun berturut-turut ganti dokter terus karena nggak laku. Kebayang nggak? Ya, ya, ya. Kayak gitu kan. Ya, Dan dihandle itu, sendiri. iya. Dan itu saya mulai, nggak ada parkir, boro-boro ya. Place-nya, terus tempat saya itu agak kumuh saat itu, kecil, di pinggir gitu kan. Waduh, ini harus gimana? Ya kan. Akhirnya dari situ starting, kalau tanya saya adalah, dokter starting bagaimana? Saya jadi reseller, saya bantu jualin krim yang saya habis beres pelatihan tersebut. Yang kedua adalah saya mulai guerrilla marketing. Saya masuk dari pengajian ke pengajian, dari arisan ke arisan, dari tempat senam ke tempat senam. Itu bekal saya dari zaman dulu SMA. Oke. Dan saya jujur, Berarti SMA juga. saya itu masih kangen masa-masa kayak begitu. Kayak sekarang saya udah mulai lagi nih. Kayak tadi saya ngisi lagi di MUA, di MUA. Kayak gitu. Ya, ya, ya. Jadi, Jadi emang seneng ya dok muter untuk edukasi ya, dan segala macam seperti itu masih udah masuk ngobrol ya kan, bisa terus ngaliwet bareng sama nego, kayak gitu ya. bisa nego cool gitu ya dok ya. Lu lebih seneng lagi dok. Nah, ternyata data menunjukkan sekarang ternyata dunia online itu hanya 20% loh. 80% itu ada di offline. Jadi kayak sekarang nih, saat ini saya mencoba mulai flashback. Teman-teman, ketika teman-teman mungkin sudah mulai berjalan, itu ternyata langkah awal tuh pola itu jujur, pas 3 tahun kemarin saya tinggalin. Dan sekarang mulai tahun ini saya mulai membangun sales offline lagi. Oh, gitu. Dan itu generalnya Ya, ya, saya ya. gitu. Dan ternyata efektif efisien banget. Kayak gitu kan. Balik lagi flashback ya biar nggak loncat-loncat. Nah dari situ saya mulai dari arisan ke arisan, dari tempat senam ke tempat senam, ya kan, disorakin sama ibu-ibu, ya kan, ngeliwat bareng ibu-ibu itu udah biasa ya. Karena saya tahu bahwa tempatku itu nggak ideal. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang lagi mulai jalan klinik kecantikannya ataupun skincare mulai jalan, bergeraklah. Cuma katanya saya adalah kayak gitu, gimana? Bergeraklah, cari market Anda di mana. Kayak gitu kan. Oke, ya. Nah, habis beres dari situ mulai tuh pasien saya udah mulai ada. Dari awal cuman aku puntur, mulai jual krim. Setelah jual krimnya sudah mulai ada, mulai facial mulai dinaikin. Dari 1 bed naik 2 bed. Dari 2 bed naik 3 bed, naik 5 bed. Kalau sekarang total 20 bed kalau sekarang. Yang di Bayangkara ya. Total sekarang ya, hampir sekitar sekarang berarti hampir punya 4 untuk yang di Cibadak sekarang. Seperti itu. Oke. Dan Ya, itu ya. dan semua skincare-nya sambil jalan ya. Pertama itu saya adalah reseller dari mereka, saya cuma pakai label apotek ya. Lambat laun, oh face wash-nya udah bagus nih, maka saya sudah mulai maklun one by one, satu persatu. Facial wash-nya saya mulai maklun, tonernya saya mulai maklun, kayak begitu. Ya, jadi itu saya mulai pertama kali bener-bener step by step. Seperti ya ini ada pertanyaan dari menjemput kesusahan, cuma saking banyaknya pertanyaan dari tadi, mungkin nanti sambil bertahap ya, ini pertanyaan nanti juga ada di pertanyaan saya sebenarnya. kayak gitu ya. Yang dari maklon pertama dok, ya. Itu dulu sampai butuh kuantiti berapa, habis sampai berapa ratus juta mungkin dok, untuk yang paling pertama yang dulu dok. Ya, oke. Jadi yang paling pertama adalah semua melihat dari satu ya. Teman-teman harus analisa SWOT dulu. Ya, karena saya pun belajar ya dari salah satu brand saya. Ketika kita melangkah tanpa kita menganalisa SWOT, itu jujur habis sampai 500 juta rupiah dan banyak banget stok yang numpuk. Jadi teman-teman harus menganalisa dulu. Satu, teman-teman punya masa atau enggak? Kalau teman-teman bukan di fase nggak punya masa, nggak punya jaringan, lebih baik mulai starting low. Karena ada tipikal yang maklun, yang kita itu bisa 100 pieces doang per bulan. Oh, ada gitu, ada yang bisa 100 pieces per bulan, per ini, kayak begitu. Step by step, step by step, step by step. Wah, ini pasienku ya. Saya pulang dari Malaysia ini terus menuju klinik Dr. Meds. Oke, thank you. Pasienku memang dari Malaysia, Singapura kemarin dari agak lanjut lagi ya. Oh, jadi yeah.
Nah, jadi kalau saya bagi ada 3 tipe maklun. Satu adalah maklun yang kita itu bisa 100 pieces per bulan, per ini ada bisa. Kemudian kedua adalah ada tipikal yang kita itu bisa benar-benar customize. Kita bisa dapat di 50 pieces per bulan itu masih ada juga. Yang satunya yang standar nih, maklun itu harus 1.000 untuk Ya, dapat harga yang bagus paling. ya itu. Terakhir kemarin saya dapat tawaran yang 1.000 itu, makanya belum jadi-jadi saya. Anggap aja satu paket itu kita dapat modal sekitar 150.000 kan. Standar tuh, 150.000, 120, 100.000. Itu berarti, itu satu paket satu varian. Berarti kalau untuk satu varian, itu minimal 1.000. Berarti sekitar 150 jutaan kan? Nah, itu kalau yang 1.000 ya, berarti kalau yang bisa 100 pieces, bisa 1/10-nya ya. 10, betul. Jadi, Ya, dari 100 dari, ini guru saya, Ajipedia. Waduh, ini guru saya luar biasa. Rame pokoknya kalau dokter Med ini, saya yang repot ini, moderator. Ya. Kemudian apa namanya dari sana berarti, dan kita kalau mau mulai starting biasanya pakai 3 varian kan, brightening, acne, sensitif, paling standar kan gitu, atau brightening, sensitif, acne, anti aging. Biasanya standar dengan kemasan dengan apa ya, gambarannya sekitar 500 sampai 750 juta. Kayak gitu. Oh, itu yang 1.000 pieces tadi, 1.000. Yes, betul. Oke. Teman-teman Itu yang yang memang buat mau gambaran. apa, itu teman-teman di Dopa itu saya udah jelasin. Ini contoh gambaran ya. Jadi ketika kita mulai awal, kita harus punya analisa budgeting yang kuat. Jadi kalau misalkan saya tanya diulang, saya akan memulai biaya produksi skincare adalah 30%, 70% adalah dana marketing dan sales. Oke, itu gambarannya seperti itu ya, Dok ya. Karena biar teman-teman itu nggak salah. Karena kalau mau melangkah sekalian. Jangan nanggung. Tapi kalau teman-teman mau mulai starting low, nah saya pun ada di Dr. Mas Skincare itu, kita lebih baik memulai dari mobile facial. Offline. Karena yang tadi ya. stabil. Teman-teman kebayang nggak sih? Teman-teman nggak punya masa, kemudian langsung buat skincare dalam jumlah banyak, harus masuk pada pasar yang sekarang sudah red ocean banget. Kayak begitu. Harus bangun, jadi personal brand juga cukup penting dulu. Betul ya, Dok. sekali, personal branding kayak gitu. Jadi kalau misalnya step by step adalah teman-teman harus analisa dulu. Pertama, kalau misalkan teman-teman nggak siap dan nggak sanggup, lebih baik ngambil pola-pola yang sudah franchise, yang sudah jadi. Karena berat untuk bangun di awal. Tapi kalau teman-teman ada passion di sini, nah aku baru belajar nih sama guruku, Mas Aji. Jadi ada namanya iterasi dan konsistensi. Iterasi itu adalah di awal. Kita itu harus nembus batas di mana ada sebuah pola yang harus dibangun. Dan tiap orang tuh beda-beda loh. Contoh, kalau kata saya A, belum tentu pola itu cocok di Dr. Odi. Ya. Teman-teman harus dapat sampai iterasi. Iterasi adalah sesuatu teman-teman yang dilakukan by experience, ya kan? Kemudian teman-teman belajar dari situ. Istilahnya A/B testing kalau di dunia marketing ya, Dok. Testing kalau digital advertising. Kalau kita masuk split test itu namanya. Kalau di lean startup, kalau itu bahasanya itu adalah kita design, build, measure, kan, evaluate. Seperti itu. Kalau secara sederhananya aku belajar dari guru saya, Mas Aji, adalah membangun iterasi dan konsistensi. Iterasi adalah dari pengalaman, mencoba cara, oh pola ini berhasil. Maka dari situ melakukan konsistensi seperti itu. Dan ingat, setiap orang berbeda-beda. Akan selalu berbeda. Betul. Gitu. Apalagi kalau produknya beda, jelas lebih beda lagi ya, Dok. Beda lagi caranya. Makanya mungkin juga buat teman-teman Jawa Dopa, ketika ada saran dari orang lain, ketika belum dibuktikan sendiri, mending dibuktikan sendiri dulu. Ada yang bilang pakai TikTok, pakai Reels, pakai itu. Selama itu belum terbukti di bisnis Anda, jangan percaya dulu. Jadi harus dibuktikan sendiri dulu. Dan itu pun saya sudah menuliskan dan membuat video itu di Dopa ya, bahwa bagaimana mulai awal, selalu mulai dari analisa diri. Kita harus tahu kita tuh siapa, kekuatan kita tuh di mana. Selalu di mana. Halo XYZ Dance.
Jadi gitu. Jadi rumput tetangga itu memang terlihat lebih bagus, tapi kan belum tentu itu sintetis atau rumput alami kan. Lebih baik Iya, rumput sendiri aja. iya. Kayak gitu. Jadi pokoknya diri sendiri, senjatanya apa, musuhnya siapa, kan kayak gitu ya dok ya, kurang Iya, lebih. seperti Nah, itu. oke. Nah kalau sekarang sampai sekarang masih dalam bentuk maklon ya dok, belum ada kepikiran bikin pabrik sendiri atau apa mungkin Nah, ini sampai. penting banget nih. Teman-teman jangan keceplosan ngebuat ini bagus lagi bagus. Itulah pentingnya memiliki laporan keuangan yang tepat. Kayak gitu. Jadi kita harus buat proyeksi. Kalau saya melihat dari proyeksi saya, melihat analisa saya nggak di pabrik. Saya kalau pabrik lebih baik adalah kerjasama. Seperti Itu itu. kan lebih menguntungkan seperti itu mungkin ya dok Karena untuk di masa sekarang ya. karena karakter saya bukan di ini teman-teman bagus banget ya. Teman-teman coba nanti cek wealth dynamic. Jadi ketika kita udah nganalisa diri kita tahu nih posisi kita di mana tuh. Posisi saya adalah di negosiator. Kalau di Siokaya itu aku orang Tenggara. Jadi saya tuh di tipikal saya tuh di tipikal yang memang menghubungkan orang, menyatukan lain-lain. Aku bukan tipikal mechanics yang di production. Banyak orang yang melihat kayaknya buat pabrik. Nah, karena pas kemarin aku belajar bahwa banyak orang itu yang latah. Kenapa banyak ada beberapa perusahaan yang bagus banget, tapi ternyata gulung tikar. Karena dia nggak analisa dirinya, dia mengambil salah yang langka, sehingga yang terjadi adalah bukannya untung malah boncos. Oke. Dan saya analisa Ya, diri jadi saya, harus, jadi saya nggak ke sana. kalau di startup mungkin dokter Max itu hustler ya dok, Nah, terkenalnya. betul, saya di hustler. Nah, Ketika saya bukan oke. sana, aku nggak akan masuk gitu. Jadi teman-teman memulai awal bisnis itu menganalisa diri itu sangat penting, sangat penting. Karena salah memilih langkah, hati-hati. Ada risiko yang harus Anda tanggung. Dan ingat, Anda tidak sendiri. Ada keluarga, ada apalagi kalau kita ngambil Karyawan. ngambil investasi dari perusahaan kita, gitu kan. Oke. Lanjut dok, untuk mungkin teman-teman yang pengen mulai untuk bisnis skincare, yang perlu dipikirkan tentang legalitas itu apa aja dok? Kayak AKI, paten, BPOM, halal, Ya. apa aja dok? Jadi yang paling pertama adalah kita harus tahu kita analisa. Kita dokter atau non dokter kan. Saya akan bahas one by one. Saya harus bilang mana yang paling ideal. Yang paling ideal adalah teman-teman memiliki klinik. Yang paling ideal. Kenapa? Teman-teman akan bisa di backup antara online dan offline-nya. Itu yang paling bagus sebenarnya. Yang paling bagus ketika teman-teman memang bisa kerjasama sama SPKK, teman-teman akan membangun namanya klinik utama. Itu akan lebih bagus lagi. Karena akan lebih aman. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah, habis beres dari situ, teman-teman baru memulai starting nih. Tapi semuanya itu akan dimulai, ini saya akan bahas juga yang non-dokter seperti apa. Pertama adalah, sebelum membuat legalitas, teman-teman harus membuat dulu hak paten atau hak cipta. Maka, satu, dibutuhkan 3 hal. Logo Anda, kedua adalah email, yang ketiga adalah kalau misalkan Anda bisa mengajukan pribadi ataupun menggunakan PT. Saran saya memulai awal itu harus membangun bentuknya perseroan. Sekarang ada perseroan perorangan. Itu modal cuma 2 juta doang. Kayak begitu. Dan itu cepat kok. Seminggu kurang biasanya. Kalau buat sendiri itu bisa lebih cepat lagi. Kemudian yang kedua, setelah membangun logo, kemudian sudah membangun paten, barulah teman-teman baru bisa masuk ke BPOM. Seperti itu. Saran saya sebelum masuk ke BPOM, teman-teman harus melakukan tester dulu skincare-nya per masing-masing. Dan teman-teman harus ukur dan tes. Sebisa mungkin mulailah nego untuk mendapatkan jumlah produksi yang paling rendah. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pada saat produksi. Banyak sekali orang yang latah, oh ini bagus, oh ceramide bagus, tapi belum tentu. Teman-teman harus melakukan namanya product market fix. Apa itu? Bagaimana ketika produk Anda cocok nggak sih di market Anda? Harus hati-hati di satu sisi itu. Nah, kemudian habis beres dari situ, teman-teman ketika sudah punya hak paten nama Anda, kedua adalah sudah punya legal untuk perusahaan Anda. BPOM. Betul, Anda mulai bisa menginikan BPOM. Nah, sekarang BPOM itu ada peraturan terbaru.
ketika kita memang itu ternyata sekarang itu ada survei ke tempat kita. Hmm. Hmm. Dulu kalau udah sama perusahaan sudah selesai. Nanti dia akan ngeliat gudang, lihat ada macam-macam. Karena sekarang Kalau maklon berarti gimana, Dok? kalau yang maklum, Lihat ke pabriknya? karena saya kan sudah lama ya, beberapa ya, itu yang disurvei pabriknya. Oke, sekarang juga kayak gitu. Nah, kalau survei nanti. Sekarang tapi ada beberapa teman saya itu disurvei tempat ininya, tempat distribusinya. Kliniknya berarti? Iya, beda-beda makanya. Oh. Saya kan karena Oh. jadi Tuh. sudah lama itu lebih enak sekarang. Yang sekarang lebih ketat soalnya. Seperti itu. Yang sudah banyaknya pemain ya, Dok ya. Karena sudah terlalu banyak pemain. Jangan-jangan distribusinya nggak ada. Itu banyak yang kena di sana. Nah, kemudian tadi ada yang nanya, kenapa sih harus sama klinik? Karena jujur, beberapa ketika teman-teman membutuhkan contoh persiapan dokter atau apa, itu harus ada dokternya, harus ada kliniknya. Nggak boleh dijual bebas. Seperti itu. Hati-hati. Nah, selama ini kalau yang pada dijual bebas itu berarti yang seperti apa, Dok? Yang dijual bebas itu biasanya krim racikan, pesan langsung disebarkan luas saja, seperti itu. Itu yang jadi masalah. Dia nggak punya klinik, dia nggak ada dokter, dia nggak ada apoteker. Tadi pertanyaan tadi saya langsung jawab, yang banyak sekali nanya yang kesuksesan, yang menyebut kesuksesan. Yang pertama adalah apakah harus kerjasama sama apoteker? Karena itu di awal Anda harus punya klinik, baiknya kalau mau aman. Klinik. Tapi sebenarnya kalau Anda bermain di BPOM, ya sudah selesai aman. Kalau sudah BPOM kan artinya adalah dijual bebas. Nah, teman-teman jangan salah paham. Ada dua jenis kosmetik secara umum. Ada yang sifatnya kosmetik, ada yang sifatnya kosmedik. Kosmedik artinya adalah kosmetik medik. Butuh dokter, butuh klinik, butuh apoteker di sana. Ya. Oh. Ada lagi kosmetik nih. Ini yang dijual bebas BPOM. Ini boleh. Oke. Dan saya nitip. BPOM ini jangan overclaim. Contoh, putih dalam waktu 2 minggu. Putih dalam waktu pagi. Itu nggak mungkin kalau BPOM. Saya baca formulasi, sepanjang pengalaman saya nggak ada yang kayak gitu. Itu namanya membakar kulit langsung putih ya, lepuh semua. Tidak bisa, karena semuanya step by step. Karena kalau sudah BPOM pasti ada batasan kadar, batasan apa, kayak gitu. Kalau sertifikasi halal sendiri perlu nggak? Perlu. Sertifikasi halal itu biasanya kita bisa diuruskan barengan di pabrik. Bareng sama paten tadi atau? Ya, jadi bareng sama BPOM biasanya. Sekalian. Oh, bareng BPOM. Biasanya yang kalau BPOM itu ada yang mulai dari 1 juta, pas kemarin ada yang 1,5, ada yang 2 juta. Kalau tambah halal sekitar 1,5 jutaan lagi, 1 sampai 1,5 jutaan lagi. Satu piece produk ya, satu jenis. Jadi BPOM itu adalah Jadi kalau misalkan teman-teman punya paketnya ada 5 item, maka per masing-masing ada BPOM-nya, didaftarkan masing-masing. Ya. Nggak bisa satu merek terus di generalisir, nggak bisa ya, Dok. Satu produk satu. Per satu produk satu BPOM. Ya. Nah, mau tanya apa tadi? Saya malah jadi lupa. Paten, Dok. Untuk paten itu sebenarnya merek atau paten? Biasanya kan paten kan bisa cukup lama itu, Dok. Bisa berbulan-bulan itu. Paten itu biasanya adalah 5 tahun. Yang dipatenkan adalah logo dan nama kita. Kalau yang produknya sendiri, Dok, berarti kan itu kan merek kalau logo sama merek sama apa? Kalau yang paten ciptanya apa ya namanya? Ya paten teknologi. Oh ya, itu kan berarti racekannya itu kan biasanya yang lama, Dok. Itu beda lagi. Biasanya kalau paten teknologi biasanya dimiliki pabrik. Oke, berarti itu juga dibantu dari pabrik untuk yang patennya yang. Betul. Atau teman-teman, kecuali teman-teman adalah seorang R&D. Ya, kayak sekarang kalau misalkan saya ada teman R&D dari Malaysia, itu baru. Kalau di Indonesia baru kita bisa patenkan. Tapi rata-rata jujur, krim yang beredar rata-rata sih teknologinya gitu-gitu aja sih. Nggak ada yang bener-bener wah banget ya. Kalau nggak salah, kalau paten gitu otomatis nanti paten dimiliki oleh pabriknya ya, Dok, bukan dari kita selaku.
Ya, jangan diurusin pabrik, diurusin diri sendiri, ya kan? Kalau saya ada konsultan, teman saya, ya di rumah paten, udah 15 sampai 16 tahun, nanti bisa kontak-kontak saya kalau teman-teman perlu. Itu saya biasanya yang di apa namanya? Itu harus atas nama Anda sendiri. Meskipun bukan kita yang bikin, yang dari pabrik. Kan, Gitu. kalau kan yang punya pabrik, Anda nggak bisa kemana-mana. Itu yang terjadi di saya di awal. Jadi itu saya nitip banget bahwa teman-teman harus benar-benar mempelajari legal dengan benar. Pertama adalah jangan pernah menyepelekan namanya logo. Ya. Jangan menyepelekan yang namanya logo. Jangan menyepelekan untuk mempatenkan logo dan merek. Jangan menyepelekan untuk BPOM dan halal. Itu penting banget. Dan paling penting sebelum itu semua adalah badan usaha itu harus dibuat dari awal. Oke. Jadi tadi kalau mau konsultasi salah satunya pakai agensi rumah paten tadi ya? Ya punya temannya Dr. Matt. Saya nanti ya. Dan ingat rumah paten. Ya, buat badan dan PT-nya ya. Dan juga jangan lupa membayar pajak. Tuh. Oke. Itu yang penting itu ya, pesan dari pemerintah. Hati beneran. Karena banyak iya, betul. Itu beneran. Itu ngeri itu. Kalau teman-teman itu nggak taat pajak, itu harus hati-hati para pengusaha. Hanya bagian finance itu penting ya, Dok. Bagian sebagai asisten kita. Jadi kalau saya di scale up, ya ketika mau men-scale up sebuah perusahaan atau apa, ketika saya pun ngomong scale up, yang pertama kali yang kita rapikan pasti laporan keuangan. Ya, betul. Udah tertib pajak atau belum, jangan-jangan ngitung HPP-nya salah kan gitu. Betul. Nah, kalau dapat surat itu juga deg-degan dong soalnya. Ya, karena kalau sudah kayak gitu akan berat soalnya. Iya, oke. Nah, tadi juga ada pertanyaan, mungkin ini mirip dengan pertanyaan saya. Misal sejauh pengen belajar nih, cara bikin formulasi produk skincare. Nah, itu gimana caranya, Dok? Misal keyword yang harus dicari, misal googling atau jenis pelatihan yang dicari itu yang seperti apa mungkin. Ya. Kan banyak yang belum tahu sama sekali. Kalau saya sih jujur aja ya, formulasi itu nggak beda jauh sih. Di mana-mana mirip-mirip. Yang paling penting teman-teman adalah tetapkan teman-teman mau nyasar market yang mana. Jadi kalau saya ngajar peracikan, saya bukan ngajar formulasi dulu dong. Tapi saya ngajar tentang brand positioning. Tentang product positioning. Ini yang banyak sekali orang itu salah. Ya kan? Ketika product positioning, teman-teman akan memilih siapa target market saya. Apa problemnya, dan Anda bisa memberikan solusi apa. Dari solusi target tersebut itulah, teman-teman baru membangun formulasi. Kalau saya berbeda, bukan harus belajar formulasi. Kalau saya adalah belajar dulu lah brand positioning yang benar. Product positioning. Oke, misal jauh depan sudah belajar brand position, Dok, udah ketemu, oh berarti saya butuh untuk belajar pembuatan produk. Dr. Matt Skincare itu brand DNA-nya adalah di restoratif. Fokus utamanya di jerawat. Maka itulah brand positioning saya. Kemudian yang kedua adalah sebelum belajar kepada formulasi, teman-teman harus cross check dulu problem apa yang paling sering mereka alami. Kayak begitu. Dari situlah step by step teman-teman mulai mempelajari ingredient. Ya. Kalau yang paling saya sih, kalau shortcut saya pasti belajar ke pabrik sama ke apoteker. Itu paling mudah. Kebetulan saya punya dan juga kalau misalkan mau ngambil beberapa kalau yang ngambil memang yang certified itu ada tentang herbal organik, itu ada di luar. Teman-teman searchingnya di Google. Kalau benar-benar mau belajar ya. Kayak keywordnya apa, Dok? Kalau pada mau belajar, Dok? Herbal organik, aku lupa ya. Herbal organic certified muncul. Kenapa harus herbal, Dok? Kalau teman-teman mau organik. Atau formulation product certified itu akan muncul. Jujur di Indonesia aku masih belum nemu. Saya beberapa banyaknya nemunya di luar. Yang murah meriah, yang di bawah 1 juta, teman-teman bisa belajar di Udemy. Online berarti? Udemy online. Tapi kalau mau benar-benar mau belajar formulasi, itu memang ada kelas khususnya. Seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri yang aktif untuk mengadakan pelatihan formulasi sendiri itu biasa beberapa pabrik ya.
beberapa pabrik dia biasa ngadain tentang formulasi hal tersebut, ataupun juga teman-teman ikut kelas saya biasa bareng sama satu visi, di situ ada formulasi yang basicnya ya, seperti itu. Oke, itu ya buat teman-teman barangkali mau mulai bisa langsung undang Dokter Match ke tempat ya ke tempat teman-teman sendiri juga bisa. Ya, kalau teman-teman pengen belajar khusus tentang formulasi, belajarlah ke apoteker. Belajarlah kepada dia memang yang dia khusus tentang hal tersebut. Tapi kalau teman-teman mau belajar bagaimana membuat formulasi dan caranya menjual, baru ke saya. Bisnis dan produk, baru ke saya. Karena dua pola yang berbeda. Meracik sama formulasi, bedanya apa dok? Ya, beda. Ada tipikal yang dia benar-benar formulation oriented. Ada tipikal yang market oriented. Saya tipikal market oriented. Teman-teman harus guru yang mana? Kalau guru yang produk oriented ada tuh, yang dia tuh benar-benar teman-teman ngebahas sabun tuh bagaimana, ingredient seperti apa, lain-lain. Kalau belajar ke saya pasti mulai belajar dari product positioning, dari market oriented dulu. Dari situ baru kita mulai belajar produk apa yang tepat untuk kasus ini. Seperti itu dia case-nya. Ya. Nah, berbicara tentang beberapa brand tadi dok, ada nggak dok yang salah satunya itu bareng sama salah satu investor atau beberapa investor gitu dok, sedangkan pemilikan Dokter Match sendiri tidak terlalu banyak di sana? Oh enggak sih, kalau aku enggak di sana sih, masih belum. Sebagian besar masih yang punya Dokter Match hampir 100%-nya gitu ya dok? Betul. Saya sekarang penganut trainer soalnya. Apa dok? Singlepreneur, aku belajar banyak. Singlepreneur. Imported.org itu luar biasa. Beliau dia dari tahun 2016 kan baru nyampe dari US. Itu aku banyak belajar. Kalau aku lebih memilih aku ngebangun tim militan di bawahku sendiri sih sebenarnya. Dokter Match sendiri juga yang akan dikembangkan adalah sistem franchise full operate. Karena tiap orang beda. Tadi ada teman juga, Mas Rohdi kayaknya juga join tadi. Tanya beberapa investor deket nih sama Dokter Match kayak Dewa Eka, Pak Yoga, sama siapa tadi satu lagi. Apakah udah ada kerjasama investasi atau bagaimana? Karena aku barengnya sama Accelerate gitu. Beliau masuk kayak gitu, itu kita kerjasama di manajemennya seperti itu. Seperti apa maksudnya itu dok? Untuk Accelerate? Ya, jadi ya sama Dewa Eka, Pak Yoga. Kan udah masuk tuh di Dokter Match Skincare. Nah itu masuk di pemegang sahamnya. Di situ kita dalam proses strategiknya, dalam proses manajemennya itu kita kolaborasi di situ. Maaf, tak ulang lagi dok. Jadi Dewa Eka Prayoga sendiri pelaku juga pemilik. Ya. Bukan pemilik saham. Salah satu pemilik sahamnya. Sebagai strategic partner kalau di situ berarti posisinya. Oke, tapi juga memiliki saham di Dokter Match atau bagaimana dok? Itu punya juga. Cuma dalam porsi yang lebih kecil gitu. Ya betul, tapi tetap dominannya. Oke, agak terputus-putus. Termasuk yang itu tadi ya dok, yang dokter habis acara tadi apa? Pagi dok. Mua itu investornya dari Dewa Eka juga bukan? Bukan. Bener kalau itu bukan ya? Makeup artist community, di mana makeup community itu saya lagi ngebangun channel baru di offline. Oke. Ya kayak bentuk komunitas ya dok ya. Itu. Community base ya. Yes, saya masuk ke komunitas untuk cara jualannya. Oke. Nah ini kan mungkin dari teman-teman juga ada yang penasaran nih dok dengan produknya Dokter Match sendiri itu. Nah ini kan ngomongin bisnis ya dok, bukan tentang medisnya ya. Itu penjualan dok, penjualan rata-rata per bulan bisa tembus sampai berapa dok, atau per hari itu rata-rata dok? Jual ya? Bukan aja sih. Kalau omset sih di klinik sih dia di sekitar di total sih bisa di 600 sampai 700-an ya. 700 piece. 700 juta. Juta. Per bulan biasanya seperti itu. Per bulannya. Oke. Ada gambarannya padahal naik baru bisa dicapai di angka 1 M-an. Kalau lagi naik tingkat atasnya ya kayak gitu dia. Kalau kayaknya Dokter Match kalau nggak salah di e-course-nya lebih menyasar ke yang menengah bawah ya dok? Betul.
Menengah sih. Sekarang sih menengah sebenarnya. Menengah ya? Apa? Soalnya jualan banyak kan di laser. Sama produknya pun kan nggak sampai bawah banget, nggak di bawah sampai 250 ribuan. Nggak. Di pertengahan kan, Hmm. 200-300-an. Di sekitar segitu. Padahal marginnya sendiri berapa persen, Dok? Marginnya berarti kalau kayak gitu, berapa persen ya? Nggak lebih dari 100%-an ya berarti ya dia ya. Anggap biasa modal rata-rata di 150-an ya. 150, 120-an biasanya. Oke, itu tadi ya, teman-teman kalau mau menghitung sendiri, Ya, saya udah mancing ratusan. ya. Dari 700 juta, margin sekitar 150-an ya, itu nanti Nah, dihitung tapi sendiri kalau profitnya berapa. hanya dia profit kan ada operasional dan Ya, macam-macam ya standar. betul. Ya. Profit kotor loh maksudnya, Dok. Ya, seperti itu. Hmm. Kayak begitu. Jadi, teman-teman pertama kali ketika memulai pertama kali itu teman-teman harus pastikan mau dibangun lewat jaringan atau tanpa jaringan. Dua hal yang berbeda soalnya. Maksudnya reseller gitu, jaringan itu maksudnya reseller Betul. atau? Jadi ada positif negatif pakai reseller atau nggak pakai reseller, end customer ataupun reseller. Jadi teman-teman tuh harus memutuskan, jangan berubah di tengah jalan. Kalau yang community tadi niatnya mau diarahkan ke reseller atau lebih? Afiliasi saja, satu level di bawah. Oke, hampir mirip ya sebenarnya, Dok, ya, reseller afiliasi. Berbeda jauh. Ya. Kalau Itu jauh gimana? itu betul, karena kalau reseller itu dia berbasis leveling. Ketika leveling, maka Oh, ada yang kita pikirkan pola sukses reward-nya, proses nah, pembinaan dan kayak oh, kalau begitu. afiliasi berapapun dia jual, berapa Ya, kali dia jual sama terus ya. seperti itu dia. Oh, Karena oh iya iya iya. banyak orang itu melihat, ih kayaknya reseller bagus lah. Saya banyak teman yang dia berdarah-darah di reseller juga. Hmm, Ada juga. hmm, hmm. B2C punya keunggulannya, reseller punya keunggulannya masing-masing. Tinggal tergantung teman-teman potensinya di mana. Oke. Nah, dari Dr. Matt sendiri, sistem marketing apa yang menurut Dr. Matt paling works untuk yang di produknya Dr. Matt ini? Kalau Ads, organik, endorse, saya, afiliasi tadi saya mungkin? pribadi masih organik. Data menunjukkan Organik, Mas. 5% saya organik. Oke. Ya, bangun kedekatan dan membangun konsistensi itu jauh lebih penting kalau saya pribadi ya. Ya, iya. Karena Itu juga buat gambaran. karena DNA brand saya itu adalah di restoratif. Orang korban, orang apa, maka angka LTV atau misalkan angka orang membeli itu harus perpanjang di situ dia. Ya. Itu gambaran juga buat teman-teman yang mungkin mau mulai di produk tapi klinik atau tempat prakteknya istilahnya mungkin masih kecil dan segala macam, itu bisa mulai gerilya ya tadi ya, Dr. Matt ya. Lebih suka gerilya ya. Saya lebih suka gerilya. Ya. Karena ketika ngiklan teman-teman harus membandingkan ya. Tapi kalau saya pribadi, kalau sekarang saya semuanya ya. Saya main Google Ads, saya masuk Facebook Ads, YouTube Ads saya nggak main. Kemudian saya masuk offline, saya masuk organik, TikTok Shop, TikTok semuanya main. Tapi kalau ditanya ke saya, Tapi pasti akan ketemu satu pola yang paling dominan pasti ya. dominan Paretonya organik. Ya. Udah. Oke. Sebenarnya mirip juga, Dok. Saya dulu juga klinik vaksin itu main SEO, main apa, tapi ternyata yang paling menghasilkan justru saya gerilya ke kampus-kampus, ke instansi buat vaksinasi massal. Ternyata malah seperti itu. Karena Ya rata meskipun sekarang udah beda. karena kalau saat ini saya adalah seperti itu. Karena saya kan mengambil daerah urban ya. Sukabumi, nanti arahnya kan saya ke daerah Cibadak, nyasar dari situ masuk ke arah Pelabuhan Ratu, nyasar situ kalau Bogor masuk ke arah Dramaga dan lain-lain. Jadi menganalisa market, menganalisa diri itu adalah sangat penting. Kayak begitu. Siap, siap. Jangan kata harus coba tester sendiri, harus teman-teman bisa analisa. Oh, kekuatanku tuh di sini loh. Oh, kekuatanku di sini loh. Seperti itu. Siap, siap. Nah, dulu waktu mau mulai sendiri, Dok, itu ada nggak, Dok, penolakan dari keluarga? Ngapain sih? Nggak ada yang restuin. Itu nggak ada yang restuin. Wajar lah, itu bidang yang benar-benar baru banget. Tapi ingat, mereka itu kayak gitu bukan berarti nggak merestui. Mereka itu hanya takut sampai Anda bisa membuktikan. Wah, itu kata quote hari ini ya, untuk teman-teman yang mungkin belum direstui orang tua untuk berbisnis, itu quote-nya ya. Karena saya kan disuruh spesialis, tinggal tekan kontak doang kok udah langsung jadi masuk waktu spesialis. Terus saya berpikir
di masa depan, kehidupan mana yang ingin saya dambakan, mana kehidupan, karena gini, aku baru belajar ya, itu dari Mas Haji juga, ikhtiar itu ternyata berasal dari kata ikhtaro. Ikhtaro itu artinya adalah mampu memilih kehidupan Anda. Jangan seperti rat race, artinya adalah kita terus berputar tapi tetap di situ aja, dan kita nggak menjalani hidup dengan makna. Jadi selalu kalau aku mulai melangkah, aku misalnya buat skincare, tujuannya buat apa sih? Apakah sekedar ikut-ikutan? Apakah memang sesuatu hal yang memang benar-benar Anda inginkan? Kalau sesuatu hal yang Anda inginkan, Anda pasti bisa konsisten. Tapi kalau cuma sekedar ngambil margin, ngambil profit, akan sulit. Kayak begini. Akan sulit. Ya. Hanya urusan cuma gitu doang ya. Karena Anda nggak ada di situ gitu. Nggak ada energinya di situ. Betul. Luar biasa ini ya. Nah, ini karena udah hampir 1 jam dok nanti. Ini saya ada pertanyaan beberapa. Ini kalau tadi sih yang pertanyaan kayak kurang lebih semua udah terjawab ya. Oh, gimana mendapatkan modalnya tadi udah sempat di. Kalau saran saya ya, yang satu adalah jangan dimulai dari meminjam. Seluruh starting awal jangan dimulai dengan meminjam. Jadi modal itu, bisnis itu ibarat pohon. Kalau akarnya busuk, buahnya busuk. Mulailah dengan modal yang baik. Peminjaman harus dilakukan ketika teman-teman sudah tahu hukumnya, teman-teman sudah tahu bagaimana risikonya, timbang semuanya, sudah oke, lakukan untuk meleverage, bukan untuk memulai starting. Oke, itu pesannya ya. Dan hati-hati juga buat teman-teman yang mungkin masih muda ini mau bikin startup, kadang kan ada klausul convertible bond ya. Sekarang ada yang seperti itu, jadi hutang mau dikonversi ke saham. Nah itu menurut saya kurang menguntungkan sebenarnya untuk teman-teman yang mau mulai usaha. Startup nih ya, udah pitching kemana-mana nih. Yang pertama adalah mulai dengan cash flow yang sehat. Oke. Zoho itu tidak perlu GMV yang tinggi-tinggi, yang penting profit ya. Zoho itu salah satu contoh yang keren ya. Zoho itu sampai detik ini nggak ada VC, nggak ada venture capital sama sekali dimasuk di sana. Dan dia besar. Justru rugi kalau ada VC masuk mungkin mereka. Ya rugi saat itu. Ya. Nah, misalnya dok, ya ini sekarang kan sesi seberapa entrepreneur ya, kalau ini mesti entrepreneur ya. Cuma ini ada beberapa pertanyaan dok. Misal ada seorang investor besar pengen beli brandnya Dr. Matt 100%, kepemilikan 100% dengan harga ya valuasi 1,5 dari valuasinya Dr. Matt lah, intinya seperti itu. Kira-kira Dr. Matt mau nggak dok untuk melepas? Kalau aku jelas enggak. Karena bagiku enggak. Kenapa? Bagiku ngebangun bisnis bukan hanya sekedar kita ngasilin duit sih. Ya, jadi aku belajar banyak tentang law of attraction dan macam-macam. Uang itu adalah energi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu adalah karena pertukaran energi, pertukaran uang di situ. Jadi kalau kita ngejual tersebut hanya sekedar uang saja, energinya lemah. Terus yang kedua, apalagi kalau investor tersebut nggak satu visi sama saya. Kayak gitu, nggak satu value sama saya, itu aku nggak bisa. Oke. Karena nanti ya itu ya. Kalau saya pribadi ya, kayak gitu. Saya tentang brand DNA dan brand Aura sama sekali, bahwa mereka adalah entity yang hidup. Bisnis kita tuh hidup, ada energinya, ada entitasnya, gitu kan. Bukan sekedar kita dibeli, kita itu beres selesai ditukar sama uang, nggak kayak begitu. Oke, siap. Itu ya jawabannya. Jadi uang hanya bahan bakar, bukan goalnya. Ya. Ada yang bilang. Oke. Nah, kalau ini masih kayaknya juga jawabannya benar ini. Selama sekolah dok, sering nggak dok belajar hal-hal lain selain masalah medis? Psikologi, IT, masih ya ini ya. 70% saya non medis. Ya mirip-mirip lah dok sebenarnya. 70% jujur aja itu dari semester 3 ya. Orang ingat orang kuliahnya apa? Aku ikutnya The Power of Kepepet, Mas Jaya. ya Jaya Setiabudi itu ya. Oke, ini juga kayak jawabannya iya ini. Waktu kuliah pas sekolah sering iseng-iseng bisnis kecil-kecilan ya dok. Tadi udah kayak itu. MLM salah satunya ya dok. Salah satunya
bisnis macam-macam. Hmm. Oh ya, kalau sekarang aku baru mulai lagi ini ya, kalau yang beneran ya, ke daerah agriculture ya, ke Kelor kalau sekarang. Oh, kaitannya untuk dibikin apa dok? Nah, Untuk daun kelornya? itu gila sih kalau cerita tentang Kelor ya. Kelor itu ya itu Hmm. 1001 bisa buat masker, bisa buat internal, Hmm. terus semuanya. Nah ini yang mau dikembangkan yang untuk apa dok? Saya pribadi sekarang saya fokus di trader dulu. Karena cukup nanam sekali, dia bisa berkali-kali. Oh gitu. Berarti lahan ya seperti itu. Betul. Saya nanti Oh, bakal lahan. Oke, oke. Apa dok? Alasan saat ini melirik bisnis daun kelor? Apakah ada bisikan tertentu dok? Jadi yang pertama gini, saya jujur orang yang sangat freak sama namanya personal development. Saya belajar semua alat tes di dunia ini. Iya kan? Steven sudah, sekarang juga aku belajar human design ya. Human design itu dari tanggal lahir kita tahu potensi kita tuh di mana, energi saya tuh di tanah sebenarnya. Kalau kita berbicara metafisik ya. Jadi segala sesuatu yang sifatnya tanah ya aku coba belajar dan ternyata memang benar di situ. Aku orang tanah kan. Jadi di Kelor itu adalah salah satunya kalau secara metafisik energi gitu. Yang kedua secara investasi, aku cuma modal di awal sekali, berikutnya dia akan terus berjalan dan pohonnya akan terus berjalan. Yang ketiga, permintaan dari luar itu besar. Oke, nah itu joinan sama teman atau masih 100% sendiri lagi Kita dok? sendiri. Karena Biasa. setelah saya menganalisa juga, aku juga belajar basi ya. Saya tuh melihat kok beberapa ketika aku kerjasama kok gak banyak gagal. Oh ternyata memang ada beberapa hal kalau aku kerjasama itu nggak boleh entitasnya nyatu. Aku harus pisah. Maksudnya gimana dok? Maksudnya adalah kalau mau kerjasama, contoh misalnya sama Dr. Rodi, identitasku harus clear, jelas. PT ku harus nggak belempur. Jadi kalau misalkan dibuatnya sebagai strategic partnership, nggak boleh nyatu. Oh gitu. Berarti itu juga yang dengan Dewa Eka juga seperti itu Dan ya. ternyata ketika kita benar-benar, makanya selalu saya ngulang, menganalisa diri sendiri itu sangat penting. Dan kita benar-benar tahu, benar-benar kita tuh kenal siapa diri kita. Mau kemana, karpet merah kita tuh di mana sih, gitu. Sehingga kita nggak akan mudah tergoyang sama investor, sama hati-hati sekali dalam berpartnership ya. Hati-hati dalam berpartnership, hati-hati ketika investor masuk, ketika Anda benar-benar mengenal diri Anda sendiri. Kalau kita nggak kenal, kita akan sangat mudah digoyang sama orang. Oke, ya. Oke, saya lanjut dok. Saya berikutnya dok. Ini tadi kayaknya juga sempat dijawab ya. Faktor pain paling besar yang mendasari Dr. Matt bikin bisnis. Kenapa? Faktor pain. Yang pain tuh apa ya? Yang sakit hati atau apa? Ada nggak dok? Nah, terlilit hutang lagi ya. Jadinya the power of kepepet tadi jadinya ya. Nah, untuk membangun bisnis sendiri, dokter merasa nggak dok kayak lagi membesarkan anak dok? Maksudnya lagi membesarkan anak tuh kita nggak hitung-hitungan, nggak berharap nanti balik berapa, yang penting ini berguna dulu. Seperti itu juga nggak dok? Yes. Aku juga baru belajar ya. Tadi pagi, tadi ya, sambil aku dengerin tadi pasti prestasi ya. Aku setahun ini kan lagi belajar di Sales University ya. 1 tahun belajar tentang sales. Itu ada namanya sales winning attitude. Sales winning attitude artinya adalah ketika Anda yakin Anda melangkah terhadap sesuatu, apapun itu hasilnya. Mau kadangnya susah, ya kadang contoh, aku di format lagi struggle nih ya. Terus, suatu saat itu pasti bakal nyampe. Aku selalu berkata, 1 langkah lagi. Di sini aku belajar. Malah kalau kita nggak stres, kita nggak nabrak, berarti hati-hati. Mungkin kita masih dalam zona nyaman dan kita nggak akan naik potensinya di situ. Ini saatnya naik level. Kalau aku selalu bilang kayak gitu. Oke, ketika udah mulai merasa nyaman, berarti harus segera bilang, saya harus naik 1 level ya dok ya. Ini salah satu ilmu NLP ini ya. Oke, ini karena sudah 1 jam dok, biar tidak mengganggu istirahatnya Dr. Matt juga. Sambil saya infokan ke Sejawat Dopa bahwa Dr. Matt ini juga tergabung salah satu mentor di Coach Dopa. Jadi silakan yang mau mulai bisnisnya atau mulai mengembangkan juga untuk bisnis produk skincare atau produk kesehatan lainnya bisa konsultasi langsung dengan Dr. Matt di Coach Dopa. Silakan kontak WA kami kalau mau tanya lebih lanjut dulu. Nah, sebelum kita tutup, mungkin dari Dr. Matt sendiri ada yang
ingin disampaikan atau tips-tips buat teman-teman atau Jawa Coba yang baru mau mulai nih untuk bikin produk Ya. skincare seperti Dr. Matt? Pertama adalah you never know until you try. Kamu nggak pernah tahu sampai kamu mencoba sesuatu. Tapi jangan bodoh. Pertama adalah kenali diri kita. Kenali apa potensi kita. Jangan sampai kita udah mulai melangkah, tapi kita tuh belum tahu apa potensi kita. Yang kedua adalah, jangan melihat rumput tetangga lebih indah, lebih hijau. Ada usaha mereka, ada maintenance mereka, dan lain-lain. Dan setiap orang itu punya kecepatannya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Yang terakhir adalah, hiduplah dengan makna. Apapun yang Anda jalani, semua itu sudah pasti ada prosesnya. Kadang kita struggle di sini, kadang ada kayak begini. Yang paling pasti adalah syukuri saat ini, karena yakinlah Allah tuh udah memberikan terbaik. Apa yang menurut kita baik, menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Dan sebaliknya, apa yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Tapi yang paling pasti adalah, apapun yang terjadi saat ini, itu adalah yang terbaik. Tergantung dari mana kita seperti itu. Thank you. Oke, terima kasih Dr. Matt atas petuah-petuahnya hari ini dan sharing pengalamannya. Nanti kita ketemu lagi di grup Telegram nanti yang udah tergabung ya. Makanya buruan join, keburu nanti Dr. Matt sudah nggak mau join lagi nanti. Masih tergabung di Mentor Dopa, segera pada daftar sekarang ya. Biar lebih banyak petuah lagi dan info-info, barangkali mau ngundang beliau juga bisa. Beliau juga punya akademi bisnis sendiri yang mungkin lebih detail, lebih ke teknisnya ya Dok ya. Ada salah satu termasuk marketing dan segala macam. Oke, mungkin sekian Dr. Matt. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas waktunya di antara kesibukan tiap harinya Dok. Semoga tetap sehat selalu Dr. Matt. Thank you banget Dr. Dan dan terima kasih atas Jawa Jopalanya sudah gabung pada Ikhlas malam ini. Mohon maaf jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, makanya gabung coba biar semua pertanyaan bisa terjawab. Oke. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai malam hari ini. Ya, selamat malam. Terima kasih Dok.